Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Hanifah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka jurusan Ilmu Gizi. Di sini saya akan memasak menu untuk pasien dengan penyakit infeksi, yaitu demam tifoid. Video ini meliputi kegiatan persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan, pengolahan bahan makanan, serta penyajian makanan. Adapun menu yang akan saya masak yaitu menu makan utama, menu makan malam, dan juga menu makanan selingan yaitu selingan sore. Selain itu, saya juga akan mempresentasikan hasil masakan saya beserta dengan prinsip diet demam tifoid, kandungan zat gizi di dalam masakan yang saya masak, alasan saya memilih menu yang saya masak, juga kaitan antara menu yang saya masak dengan Al-Islam Kemuhammadiyahan. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif semester 6. Kalau begitu, mari kita saksikan video berikut ini.
Nah, tadi merupakan kegiatan proses memasak menu makanan utama yaitu menu makan malam, juga menu makanan selingan yaitu menu selingan sore. Yang dimulai dari persiapan alat dan bahan, pengolahan bahan makanan, sampai dengan penyajian makanan. Adapun prinsip dari diet demam tifoid diantaranya tinggi energi, tinggi protein, dan juga rendah serat. Energi dan protein diberikan tinggi bertujuan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pasien, juga untuk memenuhi kebutuhan pasien dan untuk mengganti zat gizi pasien yang hilang selama pasien menderita demam tifoid. Kemudian, serat diberikan rendah bertujuan agar tidak membebani saluran pencernaan pasien. Makanan diberikan dalam bentuk lunak dan juga lembut bertujuan agar pasien mudah menelan juga mencerna makanannya. Kemudian, adapun syarat-syarat dari diet yang diberikan. Yang pertama, energi diberikan tinggi. Energi diberikan tinggi karena pasien menderita demam. Energi ditingkatkan karena faktor koreksi adanya demam. Kemudian, protein diberikan tinggi, sekitar 2 gram per kilogram berat badan per hari. Ini bertujuan untuk membantu proses penyembuhan pasien. Kemudian, lemak diberikan sekitar 25% dari total kebutuhan lemak pasien. Karbohidrat diberikan sekitar 60% dari total kebutuhan karbohidrat pasien. Kemudian, serat diberikan dalam jumlah yang rendah. Makanan diberikan dalam bentuk yang mudah cerna atau lunak. Juga diberikan dalam porsi kecil namun dalam frekuensi yang sering. Hal ini bertujuan agar pasien tetap mau makan walaupun adanya penurunan nafsu makan. Dan yang terakhir, makanan diberikan sebaiknya tidak mengandung bumbu yang terlalu tajam atau yang dapat merangsang saluran cerna. Berikut ini merupakan kandungan gizi dari menu-menu yang saya masak. Yang pertama itu ada menu makan malam. Yang terdiri dari nasi tim, rolade tahu, sup ayam, dan juga buah melon. Total kalori dari satu porsi untuk makan malam itu sekitar 545 kilokalori, proteinnya sekitar 21,3 gram, lemaknya sekitar 16,8 gram, karbohidratnya sekitar 78,9 gram. Berdasarkan kandungan gizi tersebut, maka dapat diketahui bahwa persentase asupan energi pasien sudah memenuhi sekitar 98% dari kebutuhan energi pasien. Untuk asupan proteinnya sudah memenuhi sekitar 97% dari kebutuhan protein pasien. Untuk lemaknya sudah memenuhi sekitar 112% dari kebutuhan lemak pasien. Untuk karbohidratnya sudah memenuhi sekitar 63% dari kebutuhan karbohidrat pasien, dan lemaknya masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan angka kecukupan gizi. Maka dapat disimpulkan bahwa persentase kecukupan zat gizi pada menu makan malam jika dibandingkan dengan tabel pemenuhan asupan menurut Depkes tahun 1999 sebagai berikut. Persentase asupan energi pasien sebesar 96% termasuk ke dalam kategori baik. Persentase asupan protein pasien sebesar 97% termasuk ke dalam kategori baik. Persentase asupan lemak pasien sebesar 112% termasuk ke dalam kategori baik, dan persentase asupan karbohidrat pasien sebesar 63% termasuk ke dalam kategori defisit sedang. Kemudian yang kedua, itu ada menu makanan selingan, yaitu selingan sore. Total kalori untuk satu porsi dalam menu makan selingan sore yaitu sekitar 263,7 kilokalori. Untuk proteinnya sebanyak 9 gram, untuk lemaknya sebanyak 7,2 gram, karbohidratnya sebanyak 41 gram, dan seratnya sebanyak 0,91 gram. Berdasarkan kandungan zat gizi tersebut, maka dapat diketahui bahwa persentase asupan energi pasien sudah memenuhi sekitar 98 dari kebutuhan energi pasien. Untuk asupan proteinnya sudah memenuhi sekitar
82% dari kebutuhan protein pasien. Untuk asupan lemaknya sudah memenuhi sekitar 90% dari kebutuhan lemak pasien, dan karbohidratnya sudah memenuhi sekitar 98% dari kebutuhan karbohidrat pasien. Juga seratnya itu masih termasuk rendah jika dibandingkan dengan angka kecukupan zat gizi. Dapat disimpulkan bahwa persentase kecukupan zat gizi pada menu makan selingan sore jika dibandingkan dengan tabel pemenuhan asupan menurut Depkes tahun 1999, diantaranya persentase asupan energi pasien sebanyak 98% termasuk ke dalam kategori baik, persentase asupan protein pasien sebesar 82% termasuk ke dalam kategori baik, persentase asupan lemak pasien sebesar 90% termasuk ke dalam kategori baik, dan persentase asupan karbohidrat pasien sebesar 98% termasuk ke dalam kategori baik. Adapun alasan saya dalam memilih menu-menu tersebut, diantaranya yang pertama, nasi tim dan bubur sumsum memiliki tekstur yang lunak dan lembut, sehingga mudah ditelan dan dicerna oleh pasien. Kemudian sup ayam untuk memenuhi kebutuhan protein pasien, rolade tahu untuk memenuhi kebutuhan protein pasien, namun dengan sedikit modifikasi agar tidak membuat pasien bosan. Pemilihan menu makanan yang bergizi ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang berisi bahwa mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa sumber dari penyakit ialah perut, dan perut merupakan gudang dari segala penyakit, maka puasa merupakan obat dari segala penyakit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.